Sallallahu alaihi wasallam makhluk yang paling mulia, Habibullah, kekasih Allah, Mustafa-nya yang gelar kasih Allah. Maka kita peringati Maulid, kita buat mimbar yang bagus, kita buat podium yang cantik, kita bangga, bahagia lahir Nabi Muhammad. Kenal Abu Lahab? Abu Lahab kenal abang Abu Janda. Abu Lahab itu adalah penghuni neraka. Setiap hari Senin Abu Lahab boleh tersenyum dalam neraka. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, binjaulam. Senin Abu Lahab senyum. Kenapa ya Rasulullah Abu Lahab tersenyum hari Senin? Karena Abu Lahab bangga, bahagia ketika lahir Nabi Muhammad. Lalu budaknya bernama Suwaibah lapor, Abu Lahab, kemenakanmu sudah lahir. Sudah lahir? Sudah. Suwaibah, karena saya senang kemenakan saya lahir, detik ini juga kamu bebas. Bebas Abu Lahab, bebas. Yang betul, bebas. Bebas. Kalau dirupiahkan, kalau dihartakan, budak pada saat itu Suwaibah berapa harganya? Satu mobil Alphard. Berapa? 1 M. 1 miliar. Siapa yang ada bersedekah maulid 1 M? Ada? Oi, ada. Ada Ustaz. Sekali sedekah 1 menjret 1 M. Tidak ada. Tapi Abu Lahab hari itu dia merdekakan Suwaibah. Suwaibah, karena lahir kemenakanku, aku bebaskan kalian. Kamu pergilah. Begitu sedekahnya lahir Muhammad, senang Abu Lahab meskipun dalam neraka, tapi tersenyum hari Senin karena Nabi Muhammad lahir hari Senin. Coba lihat di antara semua paman mana yang paling jahat menghadapi Nabi? Abu Lahab. Abu Lahab, Rasulullah sedang berbaring di Bukit Safa. Datang Abu Lahab mencaci maki Nabi Muhammad. Diejek entah apa-apa, dimuntahkan keluar kata-kata di mulut Abu Lahab. Didengar oleh seseorang yang lewat. Abu Lahab sedang mencaci maki Rasulullah. Dengar yang lewat. Bangun yang lewat ini lapor sama Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah sedang berburu binatang. Dia lapor. Sayyidina Hamzah, ada apa? Itu Muhammad sedang dicaci maki sama Abu Lahab. Mana? Di sana. Datang Sayyidina Hamzah bawa busur dengan anak panah. Langsung dijumpai Abu Lahab, diambil anak panah, ditepat bawa lem. Apakah Muhammad? Mana utakkah? Kena di kepala, tumpah darah Abu Lahab hang je lawan Sayyidina Hamzah singa pada pasir. Toyak kak singai, teo-teo kak singa ni. Dipukul di kepala Abu Lahab, tumpah darah, gak berani lawan Sayyidina Hamzah. Jangan coba-coba mencaci maki Muhammad. Begitu jahatnya Abu Lahab. Nabi Muhammad sedang sujud di dekat Ka'bah, datang Abu Lahab dicekik Rasulullah. Di leher ditekan. Tidak ada yang bela. Datang Abu Bakar, ditarik Abu Lahab. Kenapa kamu cekik sahabatku yang setia Muhammad ini? Begitu jahatnya Abu Lahab. Maka ayat turun bukan untuk Abu Talib, turun ayat untuk Abu. Surah apa namanya? Al-Lahab. Begitu turun surah Al-Lahab, Rasulullah baca sekali, cuma beliau baca. Setelah itu beliau nggak baca lagi. Sehingga para sahabat Nabi nggak berani baca. Kenapa? Karena Nabi nggak pernah baca. Karena ayat ini menyinggung perasaan Rasulullah terhadap diejek paman beliau Abu Lahab. Istri Abu Lahab, siapa nama istri Abu Lahab? Syahrini. Ya Allah, kemati ke Syahrini kat boleh. Istri Abu Lahab sayang namanya Ummu Jamil. Siapa namanya? Apa arti Ummu Jamil? Mama cantik. Ya Allah, namanya cantik kali hati mukurek pare. Makanya kalian itu nama kalian itu tolonglah disesuaikan dengan pribadinya. Kalau namanya siapa namanya? Soleh, betul-betul soleh.
Siapa namanya? Jamilah, ibu berarti wanita cantik, betul-betul akhlaknya secantik namanya. Kita kan diberi nama orang tua kan ada maksud. Apa maksud? Ismud doa, nama itu doa. Setiap diberi nama itu menjadi doa buat kita. Ustaz Umar, namanya Umar, dengan harapan mama saya jadi pemimpin umara. Ada juga namanya Ali. Apa arti Ali? Tinggi. Tapi nggak cocok, urung je panu. Nan Ali, urung panu. Makna Ali di situ bukan tinggi tubuhnya, tapi tinggi derajatnya. Namanya siapa istri Abu Lahab? Ummu Jamil, ibu cantik. Akai kok bro. Begitu turun ayat Abu Lahab tentang Al-Lahab mengejek suaminya, lalu datang pada suatu hari Ummu Jamil mengambil segenggam kerikil. Dia cari Rasulullah. Pada hari itu Rasulullah sedang duduk dengan Abu Bakar di samping Ka'bah. Dengan wajah merah, tubuh bergetar, dia marah betul turun ayat surah Al-Lahab ini. Dia jumpai Abu Bakar. Padahal Nabi di samping Abu Bakar duduk, tapi Allah menjadikan pandangan Ummu Jamil dinding sehingga nggak nampak lihat Rasulullah. Tanya pula sama Abu Bakar, Abu Bakar, ya Ummu Jamil ada apa? Ada lihat Muhammad? Padahal Nabi Muhammad sampai Abu Bakar, hanya lima, karena Allah jadikan dinding. Abu Bakar, ada apa? Ada lihat Muhammad? Muhammad ada lihat? Terkejut Abu Bakar, gila ini orang, sampai kok. Masa cepu bungo sampai longsor. Tapi tidak ngomong begitu Abu Bakar. Kenapa tercengang? Ada lihat Muhammad tidak? Muhammad. Enggak. Bergerak mulut Abu Bakar? Enggak. Enggak lihat? Enggak. Loh kamu. Enggak lihat? Enggak. Katakan sama Muhammad, sekali lagi dia baca surah Al-Lahab, batu di tangan saya ini akan saya masukkan ke dalam mulutnya. Apa gak ya? Punya tiga tu ibaca Al-Lahab, nyo kerikil baca lalu kucilo lah Muhammad. Boleh nanti saya sampaikan. Pulang Ummu Jamil, Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, benarkah Ummu Jamil tak nampak lihat wajah engkau? Ya. Kenapa ya Rasulullah? Allah jadikan sadar dinding. Kan ada, ingat nggak sejarah ketika Nabi mau hijrah, 11 pemuda memblokade rumah Nabi dengan pedang siap membunuh Nabi. Mereka begadang malam, kalau Nabi keluar dicincang. Dalam peristiwa hijrah, Nabi keluar ambil segenggam pasir, beliau baca surah Yasin ayat 9. Apa bunyinya? وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kami jadikan di depan mereka dinding, di belakang mereka dinding, kami tutup pandangan mereka sehingga mereka nggak bisa lihat. Rasulullah taburkan pasir di atas kepala mereka. Nabi lewat biasa saja, padahal awalnya jaga mata lagi buru hantu, berayo. Nggak nampak lihat. Makanya adik-adik nanti kapan-kapan dicoba sekali naik kereta, nggak bawa SIM, nggak pakai helm, di jalan Lampret, dari jauh kita lihat ada polisi pamflet razia, bajunya agak sedikit berkilau-kilau, dari jauh dek baca surah Yasin, ambil pasir taburkan, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Insyaallah idrok. Bukan ayat yang salah, kitanya yang nggak suci saya. Nah, adik-adik sekalian, begitulah Abu Lahab. Karena gembira lahir Nabi Muhammad, beliau rela bersedekah memerdekakan seorang budak bernama Thuwaibah, dan juga beliau mendapatkan keringanan azab di neraka. Setiap hari Senin Abu Lahab bisa tersenyum. Maka kita siswa-siswi Insafuddin ini 18 November hari ini, hari Senin, siapa tahu di antara kita mungkin ada yang masuk neraka. Siapa tahu. Tapi kalau saya lihat wajah kayaknya
Hum lah kaya udah ya, siapa tahu nanti ada yang masuk neraka. Maka setiap tanggal 18 November hari Senin, maka kita bisa tersenyum nanti dalam nerakanya Allah, diringankan sedikit. Kenapa? Gembira hari ini menyambut kedatangan Rasulullah. Kita peringati hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik yang berbahagia, tema hari ini kita bukan menceritakan historis, kalian sudah baca dalam SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Tetapi ada harapan dari direktur mengatakan bahwa bagaimana menjadikan maulid ini sebagai suri tauladan. Itu tema-tema setiap tahun, tema yang disampaikan kepada kita. Tapi hari ini coba Bapak Ibu lihatlah, semakin maju dunia, semakin rusak manusia. Semakin canggih dunia ini, semakin terkikis moral manusia. Dulu tak pernah kita baca dalam berita ada anak membunuh bapaknya.